Selamat pagi, Pak Alfi dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 oleh Juliari Peter Batubara. Yang pertama, di sini kelompok kami beranggotakan ada Jonathan Felix Irwanto, Kevin Claudius, dan saya sendiri Sonia Sabrina Pasya. Pertama, latar belakang yang melatar belakangi kasus ini sebenarnya korupsi itu merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kasus korupsi yang akan kita bahas pada kali ini adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. COVID-19 sendiri ini merupakan suatu virus yang menyebabkan pandemi di seluruh belahan dunia dan telah berlangsung sejak Maret 2020 kemarin hingga hari ini. Pandemi COVID-19 ini di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau yang disingkat COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat yang namanya SARS-CoV-2. Terus kasus positif COVID-19 ini di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, lalu tertular hingga hari ini. Lanjut. Sampai tanggal 22 Maret 2021, Indonesia melaporkan telah ada 1.465.928 kasus positif yang menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Terus kematiannya juga melaporkan ada 39.000 kasus kematian. Lanjut, Vin. Adanya pandemi tersebut, kegiatan ekonomi menjadi terhambat dan angka pengangguran serta kemiskinan bertambah, sehingga pemerintah memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Namun sayangnya, justru bantuan tersebut malah dikorupsi oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Salah satu oknum yang terlibat pada kasus korupsi ini adalah Juliari Batubara atau Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga sampai terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dijatuhi pada tanggal 6 Desember 2020. Lalu di rumusan masalah ini kita membahas bagaimana kronologi terbongkarnya kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, terus apa sih ancaman hukuman yang diberikan kepada para tersangka korupsi tersebut, lalu bagaimana pendapat kita sebagai warga negara terhadap kasus korupsi bantuan sosial tersebut, bantuan sosial COVID-19 tersebut. Oke, selanjutnya tujuan penelitian dibacakan oleh saya. Tujuan penelitian kelompok kami adalah yang pertama, mengetahui kronologi terbongkarnya kasus korupsi bantuan COVID-19. Habis itu yang kedua, untuk mengetahui ancaman hukuman yang diberikan kepada para tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19. Yang ketiga, mengungkapkan pendapat kita sebagai warga negara terhadap kasus korupsi bantuan COVID-19. Next. Nah, adapun bab 2 dari paper ini, pembahasan kronologi terbongkarnya kasus bantuan COVID-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Mateus Joko Santoso dan Adi Wayono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung pada rekanan. Dari upaya itu, diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Mateus. Ketua KPK, Firly Bahuri, menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Mateus
dan ADI sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Mateus dan Adi pada bulan Mei sampai November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan. Yang diantaranya adalah Adian 1 miliar dan Heri Sidabuke, swasta, dan PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Mateus. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, ujar Firly diduga diterima fee sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, Firly berujar bahwa terkumpul uang fee dari bulan November sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari. Mateus ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adian ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Heri ditahan di Rutan KPK Kailing CI C1. Next. Selanjutnya akan dibacakan Kevin Claudius. Terima kasih, Jonathan. Ancaman hukuman untuk para tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19. Pelaku korupsi bisa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pidana ini sesuai bunyi pasal 12 huruf A. Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 12 huruf B menyebut pidana tersebut juga dikenakan pada pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pendapat kita sebagai warga negara terhadap kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Menurut saya, Kevin Claudius, ketika mendengar berita mengenai kasus korupsi yang terlintas dalam benak saya adalah, sudah biasa. Hanya memang lagi apa saja. Makanya yang bersangkutan atau tersangka atau oknum tersebut tertangkap dan harus menjalani hukuman. Sama sekali tidak ada perasaan terkejut Kevin. korupsi yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Mengapa? Karena masih ada saja oknum pejabat yang seharusnya menaruh kepentingan rakyat di urutan teratas, malah tega dan sampai hati untuk mengkhianati rakyat negara di saat krisis seperti saat ini. Kementerian Sosial seyotanya mempunyai fungsi untuk menjalankan rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial, serta menjamin berjalannya penanganan fakir miskin. Kenyataannya, malah mereka merebut hak fakir miskin. Para oknum tersebut bukannya sibuk membenahi sistem dan pendataan peserta penerima bantuan sosial. Mereka justru sibuk bekerja sama menjalankan dan menutup-nutupi kasus korupsi yang mereka lakukan. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini pertama kali terendus dari laporan masyarakat
yang mengatakan adanya penyerahan sejumlah uang dari pihak swasta atau AIM dan HS kepada pejabat pembuat komitmen penyelenggara yaitu MJS, AW, dan JPB. KPK pun langsung mengadakan operasi tangkap tangan terhadap oknum tersebut di berbagai titik di Jakarta. Ditemukan bukti berupa uang rupiah dan uang dalam mata uang asing dengan total 14,5 miliar rupiah yang seharusnya berpindah tangan pada jam 2 dini hari. Dalam kasus ini, JPB disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Awalnya, tersangka Juliari dan Adi sempat berstatus buron. Juliari yang pertama kali menyerahkan diri, kemudian diikuti oleh Adi di kemudian hari. Hingga hari ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19. Juliari diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah. Saat ini, MJS telah ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, sedangkan AIM ditahan di rutan KPK cabang Pomdam. Sementara itu, HS ditahan di rutan KPK Kapling C1. Hingga saat ini, tahap dan proses pemeriksaan terhadap kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini masih terus bergulir dan didalami oleh pihak berwajib. Kasus korupsi selanjutnya masih mengenai bantuan sosial COVID-19 Desa Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bernama Endang Suhendar. Suhendar adalah dengan memalsukan sebanyak 30 data penerima bantuan sosial COVID-19. Data tersebut adalah data fiktif dan tidak ada nama penerima bantuan tersebut. Endang Suhendar diduga menarik setoran dan stafnya berinisial LH, yang LH merupakan kasir pelayanan di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oknum berhasil meraup uang korupsi. Oknum berhasil meraup uang korupsi sebesar 54 juta rupiah. Menurut berita online, sampai di tanggal 4 Maret 2021 kemarin, Endang Suhendar beserta LH masih berstatus buron dalam proses pengerjaan dan pencarian. Telah dibentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Endang Suhendar baik di dalam maupun di luar wilayah Bogor. Hal ini memperlihatkan dengan jelas kepada kita semua warga negara Indonesia bahwa kita seyopanya masih kurang rasa cinta dan bela tanah air.
Padahal mata pelajaran sejarah, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, Pramuka sudah ditanamkan sejak sekolah dasar dalam kurikulum Indonesia dengan tujuan terciptanya rasa memiliki, rasa mencintai, dan bela negara. Namun, memang hati nurani, etika, dan tanggung jawab terhadap negara rasanya masih sulit sekali ditumbuhkan dalam sanubari setiap orang. Perlu diingat, JPB yang sekarang merupakan tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 pernah menggalakkan mengenai gerakan humanis yang efektif dalam memberantas kasus korupsi berjamaah yang sudah lumrah. Nyatanya, ia justru menjadi otak utama praktik korupsi saat negara sedang limbung ditimpa badai virus. Meskipun begitu, masih besar harapan saya untuk suatu hari nanti akan tercipta generasi rakyat Indonesia yang sudah mengalami revolusi mental, memiliki integritas yang tinggi, cerdas, dan mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi dalam menyejahterakan dan memajukan negara Indonesia. Saya pribadi menanamkan kepada diri sendiri mengenai sikap anti korupsi, dimulai dari hal kecil, yaitu tidak korupsi waktu dengan selalu tertib dan disiplin dalam menjalani rutinitas harian saya, tepat waktu, ketika sudah ada janji bertemu dengan kerabat dan rutin membayarkan apa yang menjadi kewajiban saya atau uang patungan, kado untuk teman dan lain-lain. Semoga kita selalu menjadi manusia yang setia dalam setiap tugas dan amanah yang diberikan olehnya. Sehingga Menurut saya, selanjutnya pendapat dari Jonathan yang membacakan. oke, terima kasih Kevin. Selanjutnya pendapat saya, korupsi merupakan kata yang sering terdengar di Indonesia. Korupsi sudah terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Korupsi banyak terjadi baik itu di kalangan perusahaan, substansi, organisasi, bahkan pemerintahan suatu negara. Korupsi tercipta karena keserakahan dan keegoisan manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Korupsi tentu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Korupsi dapat membunuh secara perlahan di dalam suatu negara. Pada akhir tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, terjadi salah satu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Juliari Batubara. Hal tersebut tentu menjadi peristiwa yang memalukan dan memilukan bagi rakyat Indonesia. Menteri Sosial yang diamanatkan untuk mensejahterakan rakyat berkhianat pada bangsa melalui korupsi. Hal tersebut tentu membuat hati rakyat hancur dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Juliari Batubara melakukan korupsi diawali dengan adanya penggadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Penggandaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Mateus, Joko Santoso, dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung dari para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Ketua KPK Firly Bahuri menuturkan untuk tiap paket bansos disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp13.000 per paket bansos. Kemudian kontrak pekerjaan dibuat oleh Mateus dan Adi pada bulan Mei sampai November 2020 dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian
to next. Rp1 miliar dan Heri Sidabuke swasta dan PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB atau Juliari Peter Batubara dan disetujui oleh AW atau Adi Wahyono. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, ujar Firly diduga diterima fee sebesar Rp12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eka atau Eko dan SN atau CLVN selaku orang kepercayaan JPB atau Juliari Batubara sekaligus sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako, Firly berujar bahwa terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Juliari melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mateus dan Adi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Ardian 1M, IM, dan Heri Sidabuke dari unsur swasta sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari runtutan kasus korupsi di atas, tentunya kita sebagai rakyat sangat dirugikan. Dan jika terjadi tindak pidana korupsi, kita harus memerangi tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperkuat hukuman untuk para koruptor, memilih penegak hukum yang jujur dan berkualitas, dan lain-lain. Selanjutnya dibacakan Sonia. Terima kasih, Jonathan. Menurut saya, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk keuntungan sepihak. Korupsi sudah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun. Korupsi di Indonesia itu seperti lumut yang menempel pada got, yang berarti sudah diberi hukuman oleh hakim, sudah dipenjara, namun terus saja dilakukan seakan-akan tidak peduli tentang hukuman yang diberikan. Indonesia tengah berada di masa pandemi COVID-19, yang dimana semua masyarakat mengalami perubahan ekonomi secara drastis dan harus memikirkan bagaimana kehidupan selama pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengadakan bantuan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bantuan sosial tersebut yaitu paket sembako bernilai 300.000. Bantuan sosial itu diberikan kepada kalangan masyarakat ke bawah yang terdampak pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar tetap mendapatkan konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19. Setiap kalangan masyarakat sangat terdampak oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu, bantuan sosial ini sangat diharapkan sampai kepada masyarakat yang amat sangat membutuhkan, karena banyak juga kepala keluarga yang di-PHK dari tempat mereka bekerja. Juliari Peter Batubara, MBA, adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 pada tanggal 6 Desember 2020. KPK menduga berdasarkan temuan awal, Juliari ini menerima uang senilai 10.000 per paket sembako dengan harga 300.000. Namun, menurut KPK juga, tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari 10.000. Total uang yang sudah diterima oleh Juliari yaitu senilai 17 miliar rupiah. KPK juga menduga Juliari menggunakan uang suap tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020.
Korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara merupakan tindakan keji yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, masyarakat, bahkan saya sendiri atau KPK atau pengadilan hukum memberikan ganjaran yang tepat untuk para koruptor ini dan jangan sampai lengah terhadap kasus ini. Karena masyarakat sudah mempercayakan kepada Juliari Peter Batubara untuk menangani tentang dana bantuan sosial itu, namun sangat disayangkan dikorupsi oleh Juliari tersebut. KPK atau pengadilan hukum diharapkan memberikan ganjaran yang tepat untuk para koruptor ini dan jangan sampai lengah terhadap kasus ini karena perbuatan korupsi ini sudah sangat tidak ditolerir dan untuk para pejabat yang terlibat dalam penanganan dana bantuan sosial COVID-19 ini diharapkan jujur dan tidak mementingkan kebutuhan pribadinya karena masyarakat lagi-lagi sudah memberikan kepercayaan terhadap para pejabat pemerintah. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu bahwa korupsi telah terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang. Namun, korupsi yang dilakukan di tengah bencana COVID-19 merupakan tindakan yang sangat buruk yang harusnya untuk memenuhi kebutuhan pokok malah disalahgunakan oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, hukuman harus ditegakkan kepada pejabat yang menyalahgunakan dana bantuan sosial tersebut. Beberapa tersangka kini telah mendekam dalam tahanan sembari menunggu proses dan putusan hukuman yang pantas mereka terima. KPK menghimbau kepada Adi Wahyono dan Juliari Batubara untuk kooperatif dengan saran dari penulis bahwa alangkah baiknya para pejabat tidak melakukan tindak pidana korupsi, terutama di tengah pandemi yang sedang terjadi. Terima kasih, Jonathan, Sonia. Terima kasih, Pak Alfi. Terima kasih Pak. Terima kasih Kevin, Sonia. Dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semua.